Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Pada pagi hari ini kita belajar kembali pada tema 6, subtema 1, pembelajaran 1. Oh iya, Ibu punya pantun loh untuk kalian. Pergi ke pasar membeli batik, jangan lupa membeli durian. Wahai anak-anak ibu yang tampan dan cantik, apa kabarnya kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah anak-anak ibu, sebelum belajar, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Membaca doa dimulai. Berdoa selesai. Semoga doa yang kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dapat dikabulkan. Amin, amin, ya robbal alamin. Baiklah anak-anak ibu, untuk meningkatkan rasa cinta air dan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, marilah kita menyanyikan salah satu lagu nasional yang berjudul Rayuan Pulau Kelapa, ciptaan Bapak Ismail Marzuki. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan mengamati tampilan gambar tentang puisi, peserta didik mampu menelaah ciri-ciri puisi dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, peserta didik mampu menuliskan puisi cita-cita dengan menggunakan ciri-ciri puisi secara terperinci. Yang ketiga, melalui kegiatan melakukan pengamatan siklus makhluk hidup, peserta didik mampu menganalisis siklus makhluk hidup yang ada di sekitarnya dengan baik. Keempat, setelah membuat skema siklus hidup, berapa jenis makhluk hidup, peserta didik mampu mempresentasikan siklus makhluk hidup dengan benar. Bagaimana anak-anak ibu? Tetap semangat ya untuk belajarnya hari ini. Semangat! Aku dan cita-citaku. Aku punya cita-cita. Aku ingin menjadi... Apakah kamu pernah membayangkan akan menjadi seorang apa di kemudian hari?
Apakah hal yang kamu bayangkan itu sebuah kegiatan atau sebuah pekerjaan? Apakah kamu pernah membayangkan kelak akan mengajar, menjadi seorang pilot, arsitek, dokter hewan, atau pekerja seni? Nah, semua itu merupakan sebuah cita-cita. Ayo, cita-cita kalian apa? Mari kita perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Pada gambar pertama adalah sebuah pekerjaan benar, seorang guru. Tugasnya adalah mendidik, mengajar, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Pekerjaan yang kedua pada gambar tersebut adalah seorang arsitek. Tugasnya adalah merencanakan, merancang, dan mengawasi konstruksi bangunan. Betul-betul. Pada gambar nomor 3 adalah gambar seorang dokter hewan. Tugasnya adalah menemukan penyakit, mengobati, serta merawat hewan yang sakit. Selanjutnya, pada gambar nomor 4, pada gambar nomor 4 ini merupakan seorang pelukis. Tugasnya adalah melukis, mencari ide untuk membuat lukisan. Pada gambar selanjutnya, itu ada seorang pilot. Tugasnya adalah menerbangkan pesawat dan membawa penumpang dengan aman dengan rasa tanggung jawab. Bagaimana dengan kalian? Kalian pasti mempunyai mimpi dan harapan tentang kegiatan atau pekerjaan kalian kelak. Itulah cita-cita. Udin dan Beni ternyata memiliki cita-cita yang sama. Mereka berdua ingin menjadi seorang guru. Menurut Udin, ia ingin menjadi guru karena gurulah yang membuatnya menjadi selalu ingin tahu tentang banyak hal. Udin menunjukkan sebuah tulisan dari sebuah majalah untuk menjelaskan pendapatnya tentang guru. Tulisan tersebut adalah sebuah puisi yang berjudul Cita-citaku. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-citaku. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Puisi ini berjudul Cita-citaku. Dalam puisi ini terdiri dari 2 bait. Bait pertama yaitu yang terdiri dari 4 baris. Yang dari anganku melayang ke masa depan, itu baris pertama. Aku ingin menjadi seorang guru, baris kedua. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan, baris ketiga. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu, baris keempat. 4 baris tersebut disebut bait. Selanjutnya, aku akan berusaha mencapai cita-cita. Baris pertama pada bait kedua. Takkan lelah aku mencari ilmu. Baris kedua. Takkan aku berpangku tangan saja. Baris ketiga. Demi tercapainya cita-citaku. Baris keempat. Itu merupakan bait kedua pada puisi Cita-citaku. Selanjutnya, kita akan mengenal rima atau bunyi akhir pada puisi Cita-citaku. Anganku melayang ke masa depan. Akhirannya N atau bisa kita ganti dengan A. Aku ingin menjadi seorang guru. Akhirannya U. Atau bisa
disebut juga dengan B. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Akhirannya N, atau kita ganti juga seperti A. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Akhirannya U, atau disebut juga dengan B. Jadi, pola rima pada bait pertama adalah NU, NU, atau sering kita kenal dengan AB, AB. Nah, pada baris kedua juga, pada bait yang kedua, itu terdapat pola rimanya AB-AB juga. Mari kita identifikasi bersama ya. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Pola rimanya A. Takkan lelah aku mencari ilmu. Akhirannya U. Takkan aku berpangku tangan saja. Akhirannya A. Demi tercapainya cita-citaku. Akhirannya U. Jadi pola rima pada bait kedua juga AU, AU, atau sering kita kenal dengan AB, AB. Mengenal puisi dan ciri-cirinya. Puisi merupakan karya sastra yang berisi curahan perasaan penyair tentang apa yang dilihat, dirasa, dan dipikirkan menggunakan kata-kata. Teks berjudul Cita-Citaku di atas merupakan sebuah karya yang disebut puisi. Ciri-ciri puisi yang pertama, memiliki baris dan bait. Satu bait terdiri 4 baris. Berirama sama, vokal AU, AU. Memiliki irama dan juga rima. Itulah yang disebut dengan puisi. Susunan bait puisi yang benar di bawah ini adalah, ayo kita susun ya nak. 4 baris di sini menjadi satu bait. Yang pertama, guru selalu membimbingku. Guru mengajakku untuk maju. Sungguh besar jasa guruku. Ku ingin membalas jasamu. Di bawah ini merupakan percakapan Lani dan Udin. Mari kita dengarkan. Apakah aku bisa mengubah susunan baris dalam puisi itu ya? Menurut kau seharusnya bisa lah nih. Asalkan maknanya kurang lebih sama. Kenapa lah nih? Betul juga. Aku ingin menyusun puisi sendiri tentang cita-citaku. Benarkah? Apakah cita-citamu lah nih? Aku senang dengan hewan. Aku ingin suatu hari nanti bisa menjadi dokter hewan agar aku dapat membantu hewan-hewan yang sakit dan butuh pertolongan. Wah, hebat juga cita-citamu. Kebetulan aku punya banyak hewan peliharaan di rumah. Mungkin besok aku bisa membawa mereka kepadamu untuk diperiksa. Ah, Udin, jangan bercanda. Itu nanti saja ketika aku sudah belajar banyak tentang hewan. Baiklah, nih. Apakah kalian memiliki hewan peliharaan seperti Udin? Apa saja hewan peliharaan itu? Bagaimana kamu meliharanya? Amatilah hewan peliharaan di sekitarmu. Apakah hewan-hewan peliharaan itu mempunyai anak? Perhatikan gambar beberapa hewan peliharaan berikut. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Hewan mengalami tahap pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya. Namun, ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Selain bertambah besar saja, hewan mengalami pertumbuhan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Ada juga yang tidak.
Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya dinamakan metamorfosis yang tidak sempurna. Di bawah ini merupakan contoh metamorfosis sempurna pada tahap perkembangan kupu-kupu. Kupu-kupu dewasa bertelur. Telur kupu-kupu menetas menjadi ulat atau larva. Larva atau ulat berubah menjadi pupa atau kepompong. Kepompong akan berubah dan menetas menjadi kupu-kupu yang indah. Contoh selanjutnya adalah metamorfosis tidak sempurna. Pada metamorfosis tidak sempurna ini, kita ambil adalah tahap perkembangan pada belalang. Belalang dewasa bertelur. Telur belalang menetas menjadi nimfa tak bersayap. Kemudian lama-kelamaan menjadi besar atau menjadi belalang dewasa yang memiliki sayap. Daur hidup kupu-kupu mengalami perubahan di setiap tahapannya. Sementara itu, tidak semua tahap dalam daur hidup belalang mengalami perubahan. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna. Sebaliknya, belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Dapatkah kamu menemukan contoh hewan lain yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Baiklah anak-anak ibu semua, sebelum pulang, marilah kita menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, agar kita bisa saling menghargai kebudayaan yang ada di Indonesia.